Pemirsa, sebelum berkas Sambo CS lengkap, drama dan teka-teki menyelimuti kasus kematian Brigadir Joshua. Sang dalang utama Ferdi Sambo tidak hanya merancang skenario sandiwara, melainkan juga turut andil dalam pembunuhan. Sebelum berkas Sambo dinyatakan lengkap dan akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, drama dan teka-teki menyelimuti kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdi Sambo. Sedari awal bergulir, fakta kasus ditutup-tutupi. Kebohongan dan rekayasa juga menyelimuti tragedi ini. Kejanggalan pada jenazah Brigadir J menjadi awal terkuaknya misteri ini. 27 Juli lalu, otopsi ulang dilakukan untuk mencari penyebab pasti kematian Brigadir Joshua. Di awal kasus, Kapolres Metro Jakarta Selatan waktu itu, Kombes Budi Herdi Susianto menyebut ada baku tembak gara-gara Brigadir Joshua melecehkan Putri Chandrawati. Peristiwa itu terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Pemirsa, mengapa Ferdi Sambo masih ditahan di Makobrimob sementara ia sudah dipecat dari kepolisian? Kami akan membahasnya dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat petang, Pak Ketut. Halo Mbak Anisya, selamat petang. Baik, Pak Ketut, mengapa Ferdi Sambo masih ditahan di Makobrimob sementara dia sudah bukan lagi polisi? Apa alasannya, Pak? Jadi begini, penahanan ke-11 tersangka itu adalah sudah kesepakatan dari tim penuntut umum dan tim penyidik Kejaksaan Agung, ya, semata-mata untuk mempermudah dan memperlancar proses menghadirkan para tersangka atau terdakwa ketika mereka sudah berproses di persidangan, seperti itu. Baik. Jadi penahanan, penitipan tahanan di Makobrimob maupun di Mabes Polri, bahkan di termasuk rutan Kejaksaan Agung itu sudah hal yang biasa, Pak. Baik, tadi Anda mengatakan ini keputusan dari tim khusus. Apakah memang masih ada upaya-upaya perintangan penyidikan dalam hal ini? Sampai saat ini belum ada. Belum kami mendengarkan dari teman-teman penuntut umum ada upaya-upaya yang demikian, itu belum ada. Baik, ini Ferdi Sambo dipisah dengan istrinya Putri Chandrawati. Itu mengapa, Pak? Betul. Kita kepingin masyarakat juga melihat bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu penahanan dan demi objektivitas penanganan suatu perkara nanti di persidangan, bahwa ketika PC kita tempatkan di penahanan kejaksaan, oh ternyata benar ada suatu penahanan seperti itu. Baik, kemudian pertimbangan apa akhirnya tersangka lainnya, terutama yang mantan-mantan perwira tinggi ini akhirnya di Makobrimob? Apakah ada alasan keamanan tertentu, Pak Ketut? Ya, tentunya faktor keamanan juga menjadi satu faktor pertimbangan, ya. Yang kedua, memang teman-teman penyidik siap untuk membantu kita menghadirkan teman-teman yang sudah jadi tersangka ketika mereka sudah menjadi terdakwa di persidangan. Itu hal yang bagus sebenarnya itu. Apalagi ditempatkan di tempat yang memang aman tempatnya untuk melakukan penahanan seorang Ferdi Sambo dan kawan-kawannya, seperti itu. Baik, Pak Ketut, kemudian untuk berkas perkara yang nanti akan disidangkan, apakah jadi disatukan antara pembunuhan berencana dengan obstruction of justice? Khusus perkara FS, kita memang akan dilakukan karena perkaranya konkursus realis, memang kita akan upayakan untuk melakukan suatu penggabungan perkara. Dan pasal 151 KUHP memberikan peluang untuk melakukan suatu penggabungan. Jadi pertama itu adalah tentang 340 dan 338, dan yang kedua adalah tentang obstruction of justice. Tapi untuk perkara yang lain, mereka akan satu-satu. Jadi ada nanti dari 12 berkas perkara itu nanti ada 11 surat dakwaan yang kita limpahkan ke pengadilan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung telah bergabung bersama kami di iNewsroom.